Kasus kecelakaan yang dialami Handi dan Salsabila di Jalan Raya Desa Ciaro Nagrek tergolong tak lazim. Biasanya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penabrak yang ingin lari dari tanggung jawab akan kabur meninggalkan korbannya begitu saja. Bukan malah membawa korban lalu membuangnya jauh dari TKP. Tentu, dalam kasus ini, hukum pidana yang berbicara. Kita bisa bermula bicara tentang yang disebut dengan aspek-aspek pidananya, ya, niat untuk melakukan satu bentuk kejahatan, ya, dalam hal ini tidak membantu korban, tetapi justru melakukan penganiayaan dalam tanda kutip, ya, yang mengakibat mungkin saja terjadi proses apa di dalam mobil kita tidak tahu, dan kita memang belum bisa mengadili karena presumption of innocent tetap harus kita kemukakan dan kita berikan kepada masyarakat sesuatu yang betul gitu, ya, bahwa hukum itu langit boleh runtuh tapi hukum harus ditegakkan. Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti, tindakan para tersangka memilih membuang korban dengan mengabaikan segala resiko yang bisa menimpa kedua korban bisa dinilai sebagai tindakan merencanakan pembunuhan. Begitu ditabrak, ya, ditabraknya itu bukan pembunuhan. Mereka sebenarnya punya kewajiban untuk membawa ke rumah sakit, ya, bukan lagi menolong tapi kewajiban. Nah, bukan dibawa ke rumah sakit malah dibuang. Nah, karena itu membuang tindakan membuangnya, ya, yang disadari pasti akan mati. Nah, itu kalau saya udah bisa dikualifikasi sebagai pembunuhan, ya, bahkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu di dalam KUHP itu pasal 340, ancamannya itu bisa seumur hidup, ya, bahkan bisa ancaman hukuman mati. Agar sanksi bisa diterapkan secara proporsional, sepatutnya pihak berwenang mendalami lebih jauh peran ketiga tersangka dalam kasus ini. 3 orang ini bukan masyarakat sipil biasa. Mereka bagian dari sebuah organisasi yang sangat mengedepankan kepatuhan pada atasan, berimplikasi terhadap kondisi psikologis dan kondisi perilaku masing-masing orang yang ada di dalam mobil tersebut. Harus disisir secara pasti agar kemudian nantinya pertanggungjawaban berupa sanksinya apa juga bisa dikenakan secara terukur, secara proporsional sesuai dengan perbuatan pidana yang sudah dilakukan oleh masing-masing pelaku. Kecelakaan maut di Nagrek, Kabupaten Bandung yang berujung pembunuhan terhadap korbannya telah meninggalkan duka mendalam pada keluarga Handi Saputra dan Salsabila. Kini pihak keluarga telah pasrah dan menyerahkan kasus ini pada pihak berwenang. Sembari berharap hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya. Kok tega? Kenapa nggak ditaruh kayak di rumah sakit apa di puskesmas? Nggak apa-apa, taruh puskesmas, dia kabur, malah dibuang ke kali, masih hidup juga. Pelaku itu tidak punya keprimanusiaannya, seolah-olah anak saya itu hewan. Kalau dari keluarga itu udah menyerahkan sepenuhnya ke tim penyidik, begitu. Karena saya juga udah ikhlas anak saya, dan tetap kalau hukum pasti berjalan. Itu minta keadilannya. Ini sangat-sangat kejam. Saya minta ke pihak penegak hukum, hukumannya hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bukan hanya keluarga Handi dan Salsabila. Saat ini banyak pihak yang menanti penyelesaian terhadap kasus yang melibatkan 3 oknum anggota TNI ini. Janji Panglima TNI, pihaknya memastikan proses hukum terhadap para tersangka akan dilakukan secara transparan. Tuntutan sudah kita pastikan karena saya terus kumpulkan semua tim penyidik maupun auditor. Kita akan lakukan penuntutan maksimal seumur hidup. Kami nggak ada peradilan yang kemudian tertutup. Jadi kalau ada rekan-rekan media yang mau mengawal pun kami persilahkan. Ya. Kita pasti buka, nggak ada yang kami tutup.